Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun di pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil salah satu makalah dari kelompok 3 ya, yang berjudul Tradisi dan Aktivis Maritim Nusantara di Nusantara. Baik, yang pertama, komoditas perniagaan. Jalur rempah memberi pengaruh pada kehidupan Indonesia pada dunia di masa kini. Nah, rempah telah diperdagangkan berabad-abad lamanya. Jadi pada saat itu rempah sudah diperjualbelikan ya, berabad-abad lamanya. Jadi rempah ini pada saat itu memiliki fungsi bukan hanya untuk cita rasa masakan, tapi juga digunakan untuk mengawetkan mumi atau mayat pada saat itu. Kemudian di sini ada pelayaran antar pulau. Di sini pelayaran antar pulau di Indonesia merupakan salah satu sarana transportasi dan komunikasi yang sangat diandalkan. Jadi pada saat itu pelayaran ini bukan hanya melewati jalur darat, tetapi melewati atau melalui jalur laut. Nah, jadi bukan hanya digunakan untuk transportasi, tetapi juga mereka untuk mempersatukan wilayah ya, wilayah satu dan wilayah lain dengan perdagangan. Kemudian bukan hanya itu, juga untuk membangun pembangunan nasional yang bersifat atau berwawasan Nusantara. Jadi pelayaran ini bukan hanya untuk transportasi saja, namun digunakan untuk membangun atau pembangunan nasional skala Nusantara atau nasional. Baik, kemudian di sini ada mode pelayaran di Nusantara. Moda pelayaran di Nusantara. Jadi banyak sekali jenis moda pelayaran di Nusantara. Berawal dari batang kayu yang kita ya sering sebut rakit ya. Jadi pada saat itu perahu sangatlah sederhana, berawal dari batang kayu, kemudian digunakan atau disatukan menjadi rakit. Nah, kemudian perahu didayung selanjutnya dengan layar. Nah, jadi di sini ada dua perkembangan ya. Yang pertama, perahu masih sangat sederhana, yaitu menggunakan rakit ya, batang-batang pohon besar kemudian disatukan. Kemudian di sini yang kedua mulai mengalami perkembangan ya, dengan layar ya, dengan layar mengandalkan angin pada saat itu, kemudian terus berlanjut, terus berkembang, kemudian adanya mesin. Kemudian manusia purba sudah dapat membuat sebuah alat penyeberangan dalam bentuk yang sederhana. Nah, jadi pada saat itu kayu itu dilobangi, kemudian diruncingkan ujungnya, kemudian disebutlah pada saat itu dengan rakit. Nah, di Indonesia alat itu dikenal dengan namanya perahu. Di Afrika dan Amerika Selatan dikenal dengan nama kano. Jadi seiring perkembangan zaman, yaitu yang pertama rakit ya, sangat sederhana sekali. Kemudian yang kedua menggunakan alat bantu angin ya, ada layar atau disebut dengan menggunakan mesin ya, menggunakan mesin
Kemudian di sini ada hubungan antar komoditas perdagangan pelayaran antar pulau dan moda pelayaran di Nusantara. Nah, jadi komoditas perniagaan yang paling terkenal dari Nusantara sejak dulu adalah rempah-rempah. Ya, banyak sekali jenis-jenis rempah-rempah yang ada di Nusantara. Misalnya lada pada saat itu, kemudian cengkeh, kayu manis, kapulaga, kepala, kemudian kunyit, jahe, lengkuas, dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu lada, ya, lada, kemudian cengkeh, kayu manis ini membuat orang-orang Eropa dan Cina, ya, Asia itu datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Nah, khususnya lada pada saat itu terkenal, ya, pada abad ke-18 17 itu Lampung pada saat itu lada ini menjadi komoditas yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, bukan hanya itu, Indonesia sebagai negara bahari, ya, perahu dan kapal merupakan alat transportasi dan komunikasi penting sejak awal peradaban Nusantara. Jadi perahu dan kapal ini adalah awal peradaban atau penting untuk peradaban di Nusantara. Kemudian yang ketiga, di sini ada hubungan antara komoditas perniagaan pelayaran antar pulau dan moda pelayaran di Nusantara memiliki kaitan yang erat karena ketiganya memiliki saling mempengaruhi dalam proses masing-masing. Jadi hubungan antar komoditas perniagaan ini, pelayaran dan antar pulau ini sangat saling mempengaruhi satu sama lain. Apa demikian? Karena di sini ada perniagaan. Nah, perniagaan itu perdagangan, kemudian pelayaran, ya, dan antar pulau. Jadi Indonesia pada saat itu sangat luar biasa sekali, ya. Dan kemudian ketiganya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, baik, di sini dapat saya simpulkan bahwasannya pelayaran antar pulau dan moda pelayaran di Nusantara mempunyai kaitan yang erat. Khususnya pada saat itu ada rempah-rempah yang akan dijual belikan di Nusantara pada waktu itu harus didistribusikan. Nah, salah satunya melalui jalur pelayaran.